Pak, boleh dijelaskan ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Pagi ini ya teman-teman tawan, saya mendatangi KPK sesuai undangan dari penyidik. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua wartawan yang berkenan ini bisa memviralkan juga, memberitakan, karena saya penting ketemu langsung nih ya, supaya maksud saya mengedukasi pemahaman dan juga pengetahuan teman-teman di sektor migas khususnya. Dan saya sampaikan, ini bukan pertama kali saya ke KPK ini. Saya udah 3 kali ini. Ya, sebelumnya saya masalah digitalisasi SPBU. Dengan laporan saya pada saat saya kepala BPA Migas sudah 3 tersangka. Ya. Jadi kalau sekarang juga ini masalah kasusnya Niaga Gas, iya saya terima kasih kepada KPK sudah mengapresiasi temuan kami pada saat saya dulu sebagai kepala BPA Migas. Ini kasusnya hampir 5 tahun lalu. Baru dibuka hari ini. Jadi saya sangat terima kasih. Dan pada saat saya kepala BPA Migas sudah ketemu sama ketua KPK, sudah koordinasi baik pencegahan maupun yang berkait dengan penindakan. Ya, jadi kalau saya mau cerita dari saya sebagai kepala BPA Migas 2017-2021, setidaknya ada 3 ya yang sudah diproses oleh KPK. Pertama ini ya dengan Niaga Gas bertingkat ini. Yang kedua, sebelumnya digitalisasi SPBU, sudah ada juga tersangka. Yang satu lagi pipa Cisem. Ya, pipa Cirebon Semarang ya yang menggunakan APBN Cisem 1 yang 1T itu sudah ada tersangka juga, saya dapat info pelaku usahanya. Jadi saya datang hari ini akan menguatkan. Tuh saya bawa tuh. Mana ininya dokumennya? Pak, tuh dipegang oleh ajudan saya tuh. Dokumen semua di sana saya bawa. Saya akan sampaikan terbuka. Ini tidak ada urusan kepada individu. Saya ngomong demi kepentingan nasional. Ya, Pak Prabowo Presiden udah berulang ngomong banyak akibat korupsi itu terjadi. Ya, habislah APBN itu tidak tepat sasaran. Jadi saya datang ke sini untuk kepentingan nasional, khususnya apa? Ketahanan energi, kemajuan energi. Karena apa? Bapak Ibu tahu semua ya, wartawan. Akibat hal-hal yang Niaga Gas begini, harga gas jadi mahal. Niaga Gas itu dari PTA, PTB, PTJ, PTD dikasih alokasi gas oleh Kementerian SDM. Yang PTD inilah yang berjual, yang membangun infrastruktur yang dijual kepada pengguna akhir. Apa yang terjadi? Semua ngambil untung. Akibat ngambil untung, harga gas jadi mahal. Kalau harga gas saya mahal, bagaimana investasi masuk ke Indonesia? Nggak ada yang mau masuk. Padahal gas itu adalah faktor produksi, bukan hanya faktor komoditi. Kalau komoditi kita ekspor dapat duit, tapi kalau faktor produksi punya nilai tambah. Nah makanya saya datang ke sini, ini perlu. Nah hari ini saya sebagai ketua KPPU, boleh Bapak mau tanya sama saya tentang Niaga Gas, boleh ngomong juga masalah saya sebagai KPPU. Kaitan dengan ini juga, saya sudah ngomong saya sudah buat surat kepada Presiden, nanti ini Pak Deswin, biro humas saya, boleh dikasih Pak. Kita sudah buat surat ke Presiden pada 6 Agustus 2024. Jelas dalam surat saya masalah alokasi gas. Jadi kalau Niaga Gas ini ada kaitan sama alokasi gas. Ini basis dari mana? Permen ESDM 06/2016. Pada saat itu siapa yang teken? Bapak Sudirman Said, menterinya. Kita tahu siapa Sudirman Said, orang yang punya integritas, ya kan gitu kan. Termasuk KPK ini dia salah satu yang merumuskan dulu undang-undangnya. Nah, jadi Pak Sudirman Said sejak dia 2016 itu memotong, tidak boleh lagi terjadi Niaga Gas bertingkat tadi. Yang sebelumnya itu terjadi luar biasa, bertingkat-tingkat harga jadi mahal. Ada yang tidak punya fasilitas gas, dia bangun. Dapat duit, dapat alokasi gas, dia jual-jual lagi. Nah itu, ini yang terjadi, hanya dibuat dia. Jadi kalau saya ngomong, mohon maaf ya. Ini juga bagian daripada mafia migas, Pak. Ya, Bapak Ibu sekarang, mafia migas, mafia alokasi gas, mafia Niaga Gas. Nah, tolong teman-teman buka ini. Karena kita semua akan jadi korban. Tidak ada investasi mau masuk ke negeri. Kita kalah sama gas yang ada di misalnya Malaysia, harga gas yang ada di Thailand atau mungkin di Vietnam. Pindah ke sana. Makanya ini seiring dengan maunya Bapak Presiden kita. Dan kami 6 Agustus 2024 saya sudah buat surat ke Presiden langsung, tembusan ke Menko, Menteri SDM, ke KPK, ya ke BPH Migas, SK Migas.
Nah, di dalam Permen ISDM tentang alokasi gas, tentang niaga gas bertingkat itu sudah ada aturan yang boleh berniaga ada transisi sampai 2 tahun, sampai 2018. Jadi kalau ada kejadian ya permainan niaga gas di atas 2018 perlu dipertanyakan. Kenapa masih ada bertingkat? Dan saya nggak tahu paham nggak kalian dengan yang saya jelaskan ini gitu. Ya, kemudian saya sampaikan juga bahwa ya KPPU juga akan mendalami ini ya. Saya bulan Februari tanggal 21 ya, kita sudah ketemu langsung kepada kepala KPK, ketua KPK dan deputinya. Kita lagi proses MOU kita sejak berapa? 2014 Pak ya. Jadi KPPU sudah koordinasi, sudah MOU dengan KPK sejak 2014. Jadi kalau dulu temuan saya kepala BPA Mega, sekarang saya ketua KPPU, lebih bahaya lagi. Ya. Karena apa? Korupsi itu adalah output. Catat ya, korupsi itu output. Siapa yang juga korupsi? Karena persekongkolan. Persekongkolan itu dari mana? Itu adalah persekongkolan vertikal, keterlibatan para pejabat dengan pelaku usaha, atau horizontal sama pelaku usaha, atau kombinasi duanya. Ini semua adalah objek pengawasan KPPU. Sesuai pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Jadi di sini kita penting ya, KPK dan KPPU harus bekerja sama. Karena hanya di ujungnya saja, korupsi saja, tidak menggunakan di persekongkolannya, nggak akan bisa beres juga. Tapi kalau dua lembaga ini bisa koordinasi, nah ini bisa kita makin kuat untuk menjaga supaya kita pertumbuhan ekonomi makin bagus, investasi makin bagus. Gitu ya. Dan sekali satu terakhir nih, kalau begitu apa? Jangan hanya KPK dong yang dikuatin, KPPU dong. Nah, Anda tolong tulis nih gede-gede. Tolong Pak Presiden perhatian tuh KPPU, anggarannya kecil. Undang-undangnya udah 25 tahun, nih tanggal 7 Juni, ulang tahun nih KPPU. KPK udah berapa kali amandemen. Nah, kalau bisa undang-undang persaingan usaha dikeluarkan. Ya, Badan Antara atau apa, nggak bisa investasi masuk ke Indonesia. Ya, sampaikan tuh sama Badan Antara, kalau tidak persaingan usaha dijaga dengan sehat. Di dunia ini KPPU besar, di Amerika, di Australia, di New Zealand, di Korea, di Jepang, di Eropa. Sangat kuat. Karena itulah investasi bisa masuk ke Indonesia. Gitu ya, jadi tolong, karena ini sensitif nih sama wartawan ya. Kita ini lagi dibahas, sudah masuk prolegnas 2025, sudah dibentuk panja di Komisi 6. Nah, kita akan mentargetkan merevisi Undang-Undang Nomor 5 ini. Nah, tolong sampaikan. Kalau bisa KPPU-nya juga bisa menggeledah, bisa merekam, bisa men-tapping kalau bisa. Ya kan gitu kan? Karena ini kita pelaku usaha lebih dominan gitu yang terjadi. Gitu ya. Jadi korupsi bukan hanya itu kan di ujungnya saja, tapi persekongkolan salah satu penyebabnya. Dan kalau masalah dipanggil begini biasa aja gitu kan. Kita lembaga independen, satu saat ketua KPK bisa kita panggil juga di KPPU sebagai persidang. Oh boleh dong dalam persidangannya. Kemarin mantan Menteri SDM kita panggil terkait dengan pipa Cisem 2. Nah saya datang sini, saya kasih tonjok, saya pakai baju KPPU, saya resmi ke sini, dengan bangga saya datang kepada KPK, saya menyatakan saya siap membantu sebagai anak bangsa, even saya sebagai pejabat, saya datang ke sini memenuhi mekanisme atau proses hukum yang baik dan benar. Itu ya, mudah-mudahan menjadi contoh. Siapapun pejabatnya, siapapun jabatannya gitu kan, datang ke baik-baik. Kalau kita nggak ada masalah, clear, tenang aja. Cetak muka saya, senyum-senyum aja kan, nggak ada masalah gitu. Oke, Kang, ada yang mau tanya nggak? Berarti kedatangan Bapak ke KPK ini untuk menjelaskan kasus-kasus korupsi yang sedang disidik KPK. Bukan, kan ini kan juga sebagai ada niaga gas gitu kan, yang bertingkat, sudah ada tersangkanya. Saya diundang. Mungkin data awal sudah ada, saya sebagai saksi. Nah, saya bawa dokumen lagi, lebih banyak lagi dokumen sini nih saya bawa. Ini dokumen itu, di dalam dokumen ini menunjukkan ada kejanggalan antara adalah, itu nanti saya sama penyidik, ya kan? Tentang masalah penguatan apa yang terjadi. Intinya saya mengapresiasi ya KPK perlu bongkar habis ini yang kayak begini nih. Karena kalau ini tidak dibuka begini, tidak berjalan maunya presiden. Poin penting dari gitu. dokumen itu Mas, biar dikit aja Pak. Apa Ini ngomong? kan di sekolah KPK artinya ada perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli gas ini.
Mungkin dokumen ini bisa diselidiki Pak, apa poin penting dari Iya, kan begini ya. Saya itu tanggal 2 Februari 2020 buat surat sebagai Kepala BPH Migas kepada Dirjen Migas. Nggak ada ke KPK loh. Tapi itu hebatnya kejelian KPK. Intinya sebenarnya Permen ISDM 06 2016 nggak ada hubungan sama BPH. Karena BPH itu hanya memverifikasi volume pegawai-pegawai BPH itu. Karena kami dapat PNBP. Dari PNBP itu melihat bahwa ada niaga gas yang dijual gas ini ke PT A, PT B. Nah ternyata kok di list nggak ada konsumennya ke PT yang bermasalah ini gitu kan. Nah disitulah ternyata inilah cikal bakal diproses. Ada Dirjen Migas tegur pada dua pelaku usahanya. Yang kedua ada rapat komisaris utamanya pada saat itu di internal untuk proses hakim dan seterusnya. Akhirnya ditangkap oleh BPK. Gitu itu. Nah kami yang saya tuh agak surprise ternyata surat saya yang hanya sederhana begitu aja bisa membuka oleh KPK ya. Ini menjadi potensi temuan terjadi niaga bertingkat dan mungkin korupsi. Gitu aja gitu. kira-kira kerugian negara dari produksi migas ini berapa triliun? Oh enggak, ini kan hasil temuan BPK, kata BPK ya, 15 juta dolar. Kalikan aja kan saya 250 M gitu. Tapi ini kan saya ngomong tuh kan di berita, kan rilis resmi di KPPU. Ya jangan hanya dua ini aja dong. Pelaku usaha ya yang punya alokasi gas bukan hanya ini, ada banyak perusahaannya. Jadi ya silakan KPK buka aja. Gitu. Oke, udah siap di sana. Oke ya.